Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab mengenai strategi audit pendahuluan. Kelompok kami beranggotakan Regita Elianisa NPM 200009, Nadia Kusumaningrum NPM 200010, Gina Salsabila Tiljur NPM 200025, dan Evan Nursyahbani NPM 210040. Pada presentasi ini kami akan membahas yang pertama strategi audit pendahuluan, yang kedua komponen strategi audit pendahuluan, yang ketiga strategi audit tambahan, dan yang keempat hubungan antara strategi dan siklus transaksi. Perkenalkan, saya Nadia Kusumaningrum, NPM 20.0102.0010, ingin memaparkan materi mengenai pengertian strategi audit pendahuluan. Nah, seperti yang kita ketahui, tujuan utama auditor dalam perencanaan dan pelaksanaan audit adalah untuk mengurangi risiko audit hingga tingkat rendah yang sesuai untuk mendukung suatu pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material. Hal ini dicapai dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti berkenaan dengan asersi-asersi yang terdapat dalam laporan keuangan manajemen. Karena hubungan timbal balik antara bukti, materialitas, dan komponen risiko audit yang dibahas di awal kemarin, auditor ini dapat memilih di antara strategi audit pendahuluan alternatif dalam merencanakan audit untuk asersi individual atau sekelompok asersi. Strategi audit pendahuluan atau preliminary audit strategy bukan merupakan spesifikasi mendetil dari prosedur audit yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan audit. Sebaliknya, strategi ini itu mempresentasikan pertimbangan pendahuluan auditor mengenai suatu pendekatan audit dan didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu mengenai pelaksanaan audit. Dalam audit awal, sebagai contoh, auditor mengembangkan kesimpulan sementara mengenai penekanan relatif yang akan diberikan di berbagai jenis pengujian audit. Dalam perikatannya berulang, spesifikasi dari berbagai komponen strategi audit pendahuluan mungkin termasuk suatu anggapan oleh auditor bahwa prosedur analitis, pengujian pengendalian, atau pengujian terinci yang digunakan pada tahun sebelumnya itu akan sesuai untuk tahun berjalan. Keputusan akhir mengenai hal-hal tersebut itu dibuat sejalan. Selanjutnya, itu komponen strategi audit pendahuluan. Jadi, dalam mengembangkan komponen strategi audit pendahuluan itu, terdapat asersi auditor untuk menspesifikasi 4 komponen, yaitu yang pertama, tingkat risiko bawaan yang dinilai. Lalu yang kedua, tingkat risiko pengendalian yang dinilai dengan mempertimbangkan luas pemahaman mengenai pengendalian intern yang diperoleh dan pengujian pengendalian yang dilaksanakan dalam mengukur risiko pengendalian. Lalu yang ketiga itu terdapat tingkat risiko analitis yang direncanakan untuk dinilai dengan mempertimbangkan luas pemahaman mengenai pengendalian intern yang diperoleh dan prosedur analitis yang akan dilaksanakan dengan menyediakan bukti mengenai penyajian wajar dari suatu asersi. Nah, lalu yang keempat itu tingkat pengujian rincian yang direncanakan apabila dikombinasikan dengan prosedur lain, mengurangi risiko audit hingga tingkat risiko audit yang rendah dan yang sesuai. Baik, terima kasih. Di sini saya Evan Nursyahbani dengan NPM 2101020040. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya, dan presentasi selanjutnya adalah pedoman audit ICAPA, memperkenalkan 2 strategi audit ekuivalen, yaitu dengan suatu pendekatan substantif utama yang menekankan pengujian rincian.
kedua, suatu tingkat resiko pengendalian dinilai lebih rendah. Di dalam suatu pedoman audit ICAPA yang memperkenalkan dua strategi tersebut, ada juga suatu rangkaian keputusan mengenai tingkat resiko pendahuluan yang direncanakan untuk dinilai, dua, luasnya pemahaman mengenai pengendalian intern, 4, 3, keyakinan yang diinginkan dari pengujian pengendalian, misal kecukupan dan kompetensi bukti yang diperoleh dari pengujian pengendalian. Yang terakhir, tingkat pengujian substantif yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mengurangi risiko audit hingga suatu tingkat rendah yang sesuai. Adapun selanjutnya yaitu suatu pendekatan substansif utama yang menekankan pengujian terinci. Dalam auditor memspesifikasikan komponen strategi audit sebagai berikut. Gunakan tingkat risiko prosedur analitis yang direncanakan untuk dinilai pada tingkat yang tinggi. Yang kedua, gunakan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk dinilai pada tingkat yang tinggi. Yang ketiga, rencanakan untuk memperoleh pemahaman minimum mengenai bagian yang relevan dan pengendalian intern. Yang keempat, rencanakan sedikit jika ada pengujian pengendalian. Yang kelima, rencanakan pengujian substantif yang luas atas transaksi dan saldo berdasarkan pada tingkat resiko deteksi yang direncanakan dapat diterima yang rendah. Tetapi strategi ini dipilih dengan auditor yang sudah mengetahui dari awal bahwa pengendalian intern yang berkaitan dengan asersi tidak ada atau tidak efektif, dan auditor juga sudah mempunyai kesimpulan bahwa biaya pengujian dan pengendalian intern lebih rendah dibanding biaya pelaksanaan pengujian substantif. Yang kedua, adapun suatu tingkat risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah. Di sini auditor juga mempunyai komponen strategi yang memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama, gunakan tingkat risiko prosedur analitis yang direncanakan untuk dinilai pada tingkat yang tinggi. Yang kedua, gunakan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk dinilai pada tingkat yang rendah, sedang juga. Yang ketiga, rencanakan untuk pengujian pengendalian. Mungkin penguji tersebut juga mempunyai kendali terhadap komputer yang berada di dalam sistem klien. Yang keempat, mempunyai rencana sedikit jika ada pengujian pengendalian. Yang terakhir, rencanakan sebagai penguji substantif yang memiliki transaksi luas dan saldo terbatas berdasarkan tingkat risiko deteksi yang direncanakan untuk diterima pada tingkat yang sedang. Di sini auditor dapat juga memilih strategi ini ketika auditor mempunyai kepercayaan terhadap pengendalian yang berhubungan dengan suatu asersi yang dirancang dengan baik dan mempunyai jalan yang efektif. Dan auditor juga mempunyai kepercayaan bahwa pelaksanaan prosedur yang lebih luas mendapatkan pemahaman yang mengenai pengendalian internal untuk menguji akan lebih besar daripada yang diimbangi oleh penghematan biaya pelaksanaan dengan pengujian substantif atas transaksi dan saldo yang lebih sempit. Saya Regita Elianisa dengan NPM 20.0102.0009. Nah, di sini saya akan melanjutkan subbab selanjutnya, yaitu terkait strategi audit tambahan. Tantangan dalam merencanakan strategi audit adalah bahwa model risiko audit bukan model yang memiliki dua dimensi saja. Pilihan auditor tidak hanya bergantung pada pengendalian intern atau untuk melakukan pengujian secara substantif. Nah, komponen model risiko audit yang penting lainnya itu melibatkan prosedur analitis.
Adapun penyajian yang berlawanan dari suatu rangkaian strategi itu dapat melibatkan spesifikasi berbeda tentang tingkat risiko prosedur analitis yang direncanakan untuk dinilai, kemudian luas pemahaman tentang bisnis dan industri yang akan diperoleh, kemudian keyakinan yang diperoleh dari prosedur analitis, misalnya kecukupan dan kompetensi bukti yang disediakan oleh prosedur analitis, serta tingkat pengujian substantif yang direncanakan akan dilaksanakan untuk mengurangi risiko audit hingga pada suatu tingkat rendah yang sesuai. Tujuan keseluruhan auditor adalah untuk mengembangkan suatu strategi yang meminimalkan biaya potensial dalam melaksanakan pengujian audit, sementara membatasi risiko audit pada tingkat rendah yang sesuai. Nah, strategi ini melibatkan suatu pendekatan substantif utama yang menekankan pada prosedur analitis. Auditor menspesifikasikan komponen-komponen strategi audit, yaitu dengan memperoleh pengetahuan yang luas mengenai proses bisnis klien yang relevan dengan asersi. Kemudian auditor mengantisipasi bahwa dia dapat memperoleh bukti kompeten dari prosedur analitis untuk mendukung suatu penilaian risiko sedang atau rendah dari bukti tersebut. Dan gunakan suatu tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk dinilai pada tingkat yang tinggi atau pada tingkat maksimum. Kemudian merencanakan untuk memperoleh suatu pemahaman minimum mengenai bagian relevan dari pengendalian intern. Dan rencanakan sedikit jika ada mengenai pengujian pengendalian. Kemudian rencanakan pengujian substantif atas transaksi dan saldo yang lebih sempit sebagai akibat dari pengurangan risiko yang diberikan prosedur analitis. Nah, auditor dapat memilih pendekatan ini apabila ia memiliki keahlian dan pengetahuan mengenai bisnis dan industri untuk mengembangkan prediksi yang akurat mengenai saldo laporan keuangan. Sebagai contoh, pengetahuan auditor mengenai tujuan dan sumber daya klien, pasar dan lingkungan persaingan, proses inti, serta siklus operasi mungkin akan memudahkan auditor untuk memprediksi secara akurat volume penjualan perusahaan dan tingkat piutang yang diharapkan. Nah, pengetahuan mengenai bisnis, baik mengenai perusahaan jasa tersebut, serta hubungan antara kapasitas dan pendapatan dapat memudahkan auditor untuk menilai secara akurat penyajian yang wajar dari total pendapatan dan pengakuan pendapatan, terutama dengan menggunakan prosedur analitis, dan auditor akan dapat membatasi luas pengujian substantif terinci. Nah, auditor juga dapat mengantisipasi aktivitas investasi perusahaan dengan pengetahuan mengenai aktivitas pembiayaan. Contohnya, jika auditor mengetahui bahwa klien baru saja menerbitkan obligasi pendapatan industri, maka ia akan mampu secara akurat memprediksi jumlah dan sifat penambahan terhadap aktiva tetap berdasarkan pengetahuan ini. Nah, jika penambahan perusahaan terhadap aktiva tetap konsisten dengan ekspektasi, maka auditor dapat membatasi tingkat pengujian substantif terinci dengan tepat. Nah, strategi audit ini itu mempresentasikan suatu bauran yang seimbang secara relatif dari prosedur audit top-down dan bottom-up. Karena penekanan dalam penggunaan pengetahuan auditor mengenai bisnis dan industri untuk mendukung prosedur analitis, strategi ini menempatkan auditor dalam banyak prosedur yang mendukung pemberian jasa bernilai tambah lainnya. Sebagai contoh, prosedur yang dilaksanakan untuk memahami tujuan penjualan manajemen dan menilai risiko bisnis yang akan membawa manajemen mencapai tujuan tersebut akan membuat auditor untuk memperoleh keyakinan mengenai kewajaran penyajian penjualan dan menasihati klien mengenai kemungkinan risiko pasar yang tidak terlihat. Terdapat 4 strategi audit umum yang sering dilakukan ketika mengaudit berbagai asersi, yaitu yang pertama, pendekatan substantif utama yang menekankan pengujian terinci, serta yang kedua, tingkat risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah, dan pendekatan substantif utama yang menekankan prosedur analitis, serta yang terakhir, penekanan pada risiko bawaan dan prosedur analitis. Nah, yang selanjutnya, penekanan pada risiko bawaan dan prosedur analitis. Setiap pendekatan sebelumnya mengasumsikan bahwa risiko bawaan dinilai pada tingkat maksimum, akan tetapi terdapat banyak asersi yang tidak demikian. Misalnya, subjek dari penghitungan yang kompleks, penyalahgunaan aktiva atau estimasi akuntansi.
Dan penilaian dari beban dibayar di muka, kewajiban gaji akrual atau biaya historis pabrik, dan peralatan yang mewakili contoh-contoh dari asersi di mana risiko bawaan dapat dinilai di bawah maksimum. Nah, penekanan pada risiko bawaan dan prosedur analitis juga mengasumsikan bahwa prosedur analitis lebih murah daripada prosedur audit lainnya. Oleh karena itu, menurut pendekatan audit ini, auditor menspesifikasikan komponen-komponen strategi audit sebagai berikut, yaitu risiko bawaan dinilai pada tingkat di bawah maksimum, gunakan tingkat risiko prosedur analitis yang direncanakan untuk dinilai serendah mungkin. Kemudian gunakan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk dinilai pada tingkat maksimum. Rencanakan untuk memperoleh pemahaman minimum mengenai bagian yang relevan dari pengendalian intern. Dan rencanakan sedikit jika ada mengenai pengujian pengendalian. Serta rencanakan pengujian substantif atas transaksi dan saldo yang lebih sempit sebagai akibat dari pengurangan risiko yang diperoleh dari bawaan dan prosedur analitis yang lebih rendah. Nah, auditor dapat memilih strategi ini ketika risiko bawaan berada di bawah maksimum dan auditor dapat mengembangkan ekspektasi yang dapat diandalkan berkenaan dengan saldo akun. Auditor seringkali memperoleh pemahaman yang signifikan mengenai bisnis dan pemicu ekonomi yang mendasari bisnis tersebut ketika memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri. Nah, auditor sering menggunakan informasi ini ketika mengembangkan ekspektasi berkenaan dengan saldo akun. Keyakinan yang tersisa yang diperlukan untuk membatasi risiko audit pada tingkat rendah dengan tepat seringkali diperoleh dari pengujian substantif atas transaksi dan saldo yang biasanya lebih murah daripada pengujian pengendalian intern. Selanjutnya, saya Gina Salsabila Tejwir dengan NPM 200025 yang akan melanjutkan hubungan antara strategi dan siklus transaksi. Strategi-strategi yang telah diuraikan sebelumnya itu dimaksudkan untuk mendeskripsikan pendekatan audit untuk asersi-asersi yang berbeda, bukan untuk keseluruhan audit tersebut. Dalam beberapa audit, pendekatan tersebut digunakan untuk sejumlah asersi, namun seringkali suatu strategi yang serupa diterapkan pada kelompok asersi yang dipengaruhi golongan transaksi atau transaction class dalam suatu siklus transaksi. Logikanya adalah bahwa banyak pengendalian intern berfokus pada pemrosesan satu jenis transaksi dalam satu siklus. Meskipun kantor akuntan menggunakan nama yang berbeda untuk golongan transaksi dan siklus transaksi yang terjadi dalam beberapa kasus, bahkan berbeda dalam menspesifikasi golongan transaksi mana yang masuk dalam siklus tertentu. Kerangka kerja berikut digunakan dalam menggambarkan praktik. Bisa dilihat pada tabel yang tertera. Di sini ada siklus pendapatan, itu termasuk penjualan, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan. Pengeluaran, termasuk pembelian dan pengeluaran kas. Jasa personel, termasuk penggajian. Produksi, termasuk proses persediaan. Investasi dalam jangka aktiva jangka panjang atau investasi moneter dari kelebihan kas. Dan siklus pembiayaan yang tergolong dalam pembiayaan dari hutang lancar dan hutang jangka panjang serta modal saham. Contoh bagaimana kerangka kerja audit di samping ini digunakan dalam perencanaan dan perorganisasian audit. Dua akun yang hampir selalu memiliki dampak yang signifikan pada laporan keuangan adalah penjualan dalam laporan laba rugi serta piutang usaha dalam neraca. Akun-akun tersebut merupakan salah satu dari sekelompok akun yang biasanya diidentifikasi dengan siklus pendapatan. Saldo akun untuk penjualan dan piutang usaha dinaikkan oleh transaksi penjualan yang seringkali bersifat rutin dan lumayan banyak. Lebih lanjut, kebanyakan masalah dengan penjualan berkisar mengenai penjualan yang belum dikumpulkan. Oleh karena itu, asersi keberadaan atau keterjadian untuk kedua akun dipengaruhi oleh asersi keberadaan atau keterjadian untuk golongan transaksi penjualan. Tentu saja ekspektasi auditor mengenai efektivitas dari pengendalian intern yang berhubungan dengan proses transaksi penjualan dipertimbangkan dalam menspesifikasikan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk dinilai oleh penjualan. Oleh karena transaksi penerimaan kas dan penyesuaian penjualan dan juga transaksi penjualan memengaruhi saldo piutang usaha, maka ekspektasi auditor mengenai efektivitas pengendalian untuk ketiga golongan transaksi dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi audit pendahuluan untuk asersi piutang usaha. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.